Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi Jumat berkah kali ini saya berada di alam ya. Ini di sungai dekat rumah saya. Pada kesempatan pagi kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu pentingnya mencari ilmu ya. Jadi dalilnya sudah jelas, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan ya. Jadi kalau kulolan panjenengan hidup dalam kebodohan, terus sengsara dalam kebodohan, miskin dalam kebodohan, mati dalam kebodohan, itu adalah salah kulolan panjenengan sendiri. Karena apa? Karena tidak mau mencari ilmu ya. Di kesempatan pagi kali ini pula saya akan menerangkan 6 syarat untuk berhasil dalam mencari ilmu. Diambil dari kitab Al-Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmuhi habi bayani. Elingo dah hasil ilmu angin 6 perkoro bakal tak cerita ake kumpule kanti pertelo. Adapun berhasil dalam mencari ilmu itu ada 6 perkara. Akan saya terangkan dengan jelas. Tukain wa khirsin wastibarin wa bulkhotin wa irsyati ustadin wa tuli samani. Rupane limpat lupo sabar ono sangune lan piwulange guru lan singsu we mangsane. Nah, jadi syarat untuk berhasil dalam mencari ilmu itu ada 6 perkara. Pertama itu adalah tukain. Tukain itu kalau dalam bahasa Jawa artinya itu limpat. Limpat itu cerdas. Jadi syarat orang untuk mencari ilmu adalah cerdas, bukan orang gila ya. Nah, itu orang gila walaupun dia ditanami doktrin beribu-ribu kebaikan tetap aja nggak akan diterima. Itulah syarat mencari ilmu untuk sukses adalah orang yang cerdas. Nah, cerdas di sini itu tidak datang tiba-tiba, tapi perlu sebuah proses pembelajaran, latihan terus-menerus, mau membaca, mau mendengarkan ya. Ibarat air mengalir, orang itu harus selalu ke bawah, maka dia akan menemukan laut untuk bermuara. Nah, disitulah dia akan menemukan betapa luasnya samudra ilmu. Tapi ketika orang itu inginnya di atas, maka sempit sekali untuk mencari pengetahuan ya. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua adalah tukain wa khirsin ya. Tukain wa khirsin. Wa khirsin itu artinya loba, rakus ya. Jadi orang untuk terus dapat pengetahuan banyak, dia harus rakus terhadap ilmu pengetahuan. Dia itu harus jangan puas terhadap satu pengetahuan saja. Artinya dia sudah mengerti ilmu ini, harus tahu lagi. Semakin orang itu merasa bodoh, walaupun dia terus belajar, maka dia semakin paham dengan dirinya, akan kelemahan dirinya. Dan ketika dia tahu kelemahan dirinya, maka dia akan mencari gimana caranya untuk saya dapat ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi syarat yang kedua adalah loba, rakus ya. Ada lagi ya, orang yang rakus terhadap ilmu itu kelihatan ketika dia mendengarkan ilmu yang sudah diterangkan beberapa tahun dari orang lain, maka dia
ini akan semakin mengingatkan saya. Tapi orang yang miskin pengetahuan, ketika dia mendengar sebuah keterangan yang sudah diterangkan, maka wah, menjenuhkan, ini keterangan yang sudah disampaikan. Seperti itu perbedaannya. Lalu syarat yang ketiga adalah wastibarin, sabar. Jadi proses mencari ilmu itu harus sabar. Sabar, karena ilmu bisa masuk ke pikiran, ke hati, itu butuh proses, butuh waktu, butuh step by step proses, itu seperti itu. Jadi tidak ada orang yang malamnya bodoh, pagi tiba-tiba pinter. Itu kelasnya para aulia, orang-orang soleh. Kalau kita sebagai bashar, makhluk biasa, harus berproses dalam mencari ilmu, belajar, bersekolah, berkuliah, terus mencari narasumber, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah wastibarin, sabar. Yang keempat adalah wabul khotin. Nah, wabul khotin, bulkhoh, itu ada biayanya, ada sangunya, ada materi untuk sebagai penopang kita dalam mencari ilmu. Jadi ilmu itu dicari tidak gratis, perlu sebuah biaya. Coba kalian sekolah, pasti ada buku, uang saku untuk ke sekolah, biaya SPP. Nah, jadi kalau mengatakan mencari ilmu itu nggak perlu biaya, itu bohong ya. Nah, terus syarat yang kelima adalah wabul khotin wa irsyadi ustadin. Nah, syarat yang kelima adalah manut pitunjuke guru. Kita harus nderek dawuh terhadap petunjuk guru. Seperti apapun perkataan guru, seorang santri, seorang murid harus mengikuti. Inilah yang menjadi perbedaan antara pendidikan pesantren dan pendidikan formal pada umumnya. Di pesantren, seorang santri akan sendiko dawuh, makanya tidak ada kasus ya seorang kiai dipukul santrinya. Tapi kalau di sekolah, seorang murid memukul gurunya sangat jamak ditemukan, sangat banyak sekali. Itulah perbedaan antara pendidikan moralitas dunia pesantren dan pendidikan moralitas di dunia pendidikan formal. Itu yang perlu dibenahi oleh banyak akademisi yang berkecimpung di dunia pendidikan Indonesia. Nah, syarat yang terakhir adalah watuli zamani ya. Jadi mencari ilmu itu zamannya tidak instan ya, tidak instan. Artinya perlu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kalau dulu seorang santri itu mengaji sampai 40 tahun baru dia mukim ke rumah. Tapi kalau sekarang pendidikan di pesantren itu mengikuti masa sekolah. Ketika sudah lulus, berarti kesantrian saya di pondok pesantren sudah selesai. Itulah bedanya. Maka keilmuan orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu lebih sangat tinggi dibandingkan keilmuan santri-santri sekarang, seperti kulo niki lah. Terus itu ya, itu syarat yang keenam. Jadi watuli zamani, zamannya itu tidak instan tapi perlu bertahun-tahun ya. Contohnya begini, kamu bersekolah di sekolah dasar ya, di sekolah dasar. Coba kamu seperti cerita di Piang Penjol, hari Senin dia masuk kelas 1, hari Selasa dia masuk ke kelas 2, sampai dan seterusnya hari Sabtu dia ke kelas 6. Si Piang bilang, wah saya sudah lulus sekolah ya, tapi ketika ditanya lagi, mana ijazahnya? Seperti itu. Jadi harus mengikuti proses, harus mengikuti zaman takaran waktu yang sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan ya. Demikian dari saya. Akan saya flashback lagi. Syarat mencari ilmu itu ada 6 ya. 1.
cerdas. 2. Rakus. 3. Sabar. 4. Ada biayanya. Kelima, ngetutke dawuh guru. Nah, yang terakhir adalah watuli zamani, zamannya lama. Demikian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.